Masih bersama mantan Kabar Eskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi dan Suparji Ahmad, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar. Pak Ito, ini kan disebutkan bahwa ini motif sensitif. Sebenarnya motif sensitif itu biasanya untuk kasus-kasus seperti apa sih Pak Ito? Karena kan kalau kemarin Kabar Eskrim sudah menyatakan bahwa kecil sekali kemungkinan bahwa ini ada kasus pelecehan seksual. Ya, ini memang sulit ya, Mbak Siti, karena saat ini kan untuk pelapor dugaan adanya pelecehan itu kan belum dapat diperiksa ya. Jadi kita sendiri belum tahu ya apakah memang betul ada yang dilaporkan pelecehan atau tidak. Nah tadi yang saya sampaikan misalnya yang kalau motif itu kan harus disebutkan secara rinci yang disampaikan Pak Menko Polhukam. Itu kan kalau disampaikan secara vulgar, orang akan yang disampaikan Prof. Suparji tadi betul ya, akan bisa membuat opini-opini liar kembali, spekulasi-spekulasi. Nah, tentunya ini memang untuk kepentingan di penyidikan, di pengadilan, hingga juga yang tadi disampaikan opini yang sensitif ini sebaiknya memang tidak disampaikan kepada publik ya. Meskipun pasti publik, karena ini peristiwa ini menarik, akan selalu bertanya-tanya ya. Saya kira nanti mungkin dari Mabes Polri itu akan bisa mempertimbangkan motif apa yang mungkin bisa didapat, yang bisa disampaikan kepada publik. Demikian, Pak. Kalau dilihat dari kacamata Anda, kira-kira setelah penetapan tersangka Irjen Verdi Sambo, apa lagi tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh penyidik selanjutnya? Nah, dengan pengenaan pasal 55 dan 56 ya, turut serta atau membantu, maka penyidik telah membuka ruang ya untuk mengembangkan kepada pelaku lain. Ya, tentunya dengan peran masing-masing dalam peristiwa ini. Kita tahu kan kemarin sudah disampaikan Kapolri adanya indikasi adanya menghalangi ya penyidikan, menghilangkan barang bukti kena pasal 221, kena 223 dan juga namun itu pun nanti akan dilakukan pendalaman apakah perbuatannya itu dilakukan atas inisiatif sendiri, kehendak sini, ataukah atas perintah, atau atas dasar ancaman. Terutama untuk personil yang saat ini sedang diamankan yang sekitar 31 orang dan saya dengar sekarang sudah ada bertambah lagi ya. Ya, saya kira ini yang mungkin akan berkembang. Jadi pasal 55 dan 56 ini adalah ruang yang dibuka oleh penyidik untuk bisa menjerat pelaku-pelaku lain yang tadi. Karena kan masing-masing perannya beda-beda. Ada yang menghalangi, ada yang merusak barang bukti, menghilangkan barang bukti, sehingga nanti pelaku ini akan, apakah ini cukup dilakukan di kode etik ya, ataupun mungkin bisa dibawa ke ranah pidana. Sekian, Pak. Pak Suparji, kalau Anda melihat ini konstruksi hukumnya nantinya akan seperti apa, Pak Suparji? Ya, konstruksi hukumnya adalah akan dibuktikan adanya pembunuhan berencana, ya karena 340. Kemudian kalau itu tidak mampu dibuktikan akan terjadi konstruksi untuk pembuktian pembunuhan. Ya. Yang lain adalah tentu konstruksi hukumnya akan menjerat kepada pelaku-pelaku yang lain sesuai dengan perannya seperti yang disampaikan Pak Ito tadi. Karena dengan pasal 55, 56 tadi itu. Maka kalau kita cermati perkembangan yang sampai hari ini sangat dinamis itu, ini adalah satu perkembangan yang sangat menarik ya, satu drama hukum yang sangat menarik itu. Namun demikian juga nanti harus secara fair misalnya pertanggungjawaban hukum kepada orang-orang yang misalnya hanya menjalankan perintah atasan atau kemudian karena ada paksaan, karena kemudian tekanan, sehingga semua adalah mendapatkan satu keadilan. Pada satu sisi saya kira saya juga perlu mengomentari berkaitan dengan soal sensitivitas motif. Saya kira yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam itu tidak terlepas dari opini yang berkembang selama ini. Spekulasi yang berkembang selama ini munculnya dugaan-dugaan seperti itu. Yang itu kemudian dianggap sesuatu yang sensitif gitu. Karena memang itu belum mampu terbantahkan terhadap motif-motif yang lain. Dan disinilah yang perlu kita tunggu proses hukum yang dilakukan oleh penyidik untuk membuktikan perbuatannya dan sekaligus mengungkap motifnya. Tetapi kalau kita cermati fenomena konstruksi hukum ke depannya, kita berharap betul bahwa ini adalah menjadi satu peristiwa yang mampu terungkap secara terang benderang gitu, Mbak. Iya, jadi artinya memang dibutuhkan
konstruksi hukum yang pasti dan juga keterangan-keterangan yang berkaitan dari para saksi. Yang menjadi perhatian juga adalah Barada Eliezer. Kita akan lihat informasi di mana Menko Polhukam Mahfud MD juga mengungkapkan bahwa Barada Eliezer bisa saja lolos dari jerat hukum setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Menurut Mahfud MD, Eliezer bisa bebas jika terbukti menjalankan perintah saat menembak Yosua. Mahfud menyebut tak tertutup kemungkinan Barada Eliezer bebas jika di pengadilan ia terbukti hanya menjalankan perintah atasannya, yakni Irjen Verdi Sambo saat menembak Brigadir Yosua. Mahfud juga berpesan kepada Polri untuk memfasilitasi LPSK guna melindungi Barada Eliezer dari segala ancaman dalam menjalankan perannya sebagai justice kolaborator. Polri memfasilitasi LPSK untuk memberikan perlindungan kepada Barada agar dia selamat dari penganiayaan, dari racun, atau dari apapun. Sehingga pendampingan dari LPSK itu supaya diatur sedemikian rupa agar nanti Barada E bisa sampai ke pengadilan dan memberikan kesaksian apa adanya, yang mungkin saja kalau dia menerima perintah itu dia bisa saja bebas. Ya, kalau tadi kita sudah membahas soal motif pembunuhan, kita bergeser sedikit ini ke tersangka Barada Eliezer. Ia disebut sebagai pelaku yang menembak Brigadir Yosua atas dasar perintah. Pak Ito, jika atas dasar perintah jabatan, apakah Barada Eliezer ini bisa terbebas dari jerat hukum? Jadi begini ya Pak, bahwa dalam pembuktian terkait perubahan pengakuan Barada E ya, apabila keterangannya ini yang merupakan salah satu alat bukti dikaitkan dengan alat bukti lain, yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan ahli ya, forensik, dan juga barang bukti yang terkait, kemudian ditemukan fakta bahwa perbuatannya itu adalah dilakukan karena adanya ancaman, adanya perintah atau paksaan terhadap dirinya, maka sesuai dengan pasal 48 KUHP atau biasa disebut overmah ya atau daya paksa, terhadap Barada ini sangat dimungkinkan untuk bebas tidak mendapatkan hukuman pidana. Namun, semua tentunya harus melalui proses peradilan dan diputuskan oleh hakim. Jadi bukan otomatis dia bebas, jadi harus melalui proses peradilan dulu. Demikian jadi memang saya. Dibutuhkan pembuktian di pengadilan. Lantas unsur-unsurnya akan seperti apa yang bisa meringankan ataupun yang bisa memberatkan tersangka Eliezer? Ya tadi sudah saya sampaikan, kalau dia melakukan kejahatan itu atas dasar perintah, ataupun dia diancam, karena saya juga mendengar dia diancam, ataupun mungkin dia itu melakukannya adalah betul-betul di luar daripada keinginannya dia, maka otomatis pihak yang melakukan atau menyuruh melakukannya itu yang akan dikenakan hukumannya. Sedangkan orang yang disuruh melakukan itu dia biasanya kalau sesuai dengan kitab undang hukum pidana itu dia bebas dari sanksi ya. Itu memang aturannya demikian, Mbak. Ya, Pak Suparji, kalau kita lihat sekarang kan di sini meskipun memaafkan Eliezer, keluarga Yosua berharap hukum tetap dijalankan. Lalu bagaimana hukum di Indonesia bisa mengakomodir kebutuhan keadilan antara perintah jabatan dan juga harapan dari keluarga korban? Ya, jadi yang pertama memang dalam konstruksi penegakan hukum kita kan menggunakan sistem dualistis. Memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Tidak semua perbuatan pidana itu identik dengan pertanggungjawaban pidana atau kemudian penghukuman. Ada unsur yang harus dibuktikan misalnya tentang penghapus pidana, pemaaf atau kemudian pembenar. Salah satu alasan pembenar adalah adanya perintah jabatan tadi itu. Yang di sini nanti akan dibuktikan adalah apakah memang ya betul-betul yang dilakukan oleh E tadi itu adalah karena perintah jabatan. Kemudian yang kedua memang ada hubungan jabatan. Kemudian tidak ada pilihan lain untuk mengelak dari perintah tadi itu. Nah, kalau kita bicara tentang keadilan bagi korban, tentunya adalah bagaimana semua didasarkan pada perbuatan yang dilakukan. Artinya bahwa keadilan di sini tidak identik
dengan penghukuman kan gitu. Karena sebetulnya apa yang terjadi pada Baradae juga korban gitu loh. Kenapa? Korban yang dipaksa untuk melakukan tindak pidana tadi itu. Oleh karenanya bagi korban tentunya juga harus melihat pelaku dalam konteks C ini adalah juga korban yang terpaksa melakukan itu. Dengan demikian sesuai dengan konstruksi hukum tadi dimungkinkan untuk dihapus pidananya karena ada alasan pembenar, karena ada faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya tindak pidana tadi itu. Baik, sama-sama tentunya kita akan nantikan proses pengadilan dan juga mengaitkan baik itu barang bukti dan juga kesaksian ahli maupun kesaksian dari para saksi. Terima kasih mantan Kabar Reskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi dan Bapak Suparji Ahmad, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar. Selamat malam Bapak-Bapak.